Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcella Nurbayati dari Prodi Agroindustri dengan nomor pokok 103060304. Kali ini saya akan mereview buku dari Bapak Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP dengan judul Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi. Bab pertama, ada orientasi terhadap pendidikan Pancasila yang terbagi atas landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, tujuan mempelajari Pancasila. Bab kedua, ada memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia yang terbagi atas Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU X/2012. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terbagi atas pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, dan landasan filsafat Pancasila. Bab keempat, ada memahami nilai Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma yang terbagi atas pengertian nilai, etika, dan norma. Pancasila sebagai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab kelima, yaitu memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, terbagi atas hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab keenam, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang terbagi atas pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU strip 11/2013. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila yang terbagi atas perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsep demokrasi. Bab ke-8, yaitu memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila yang terbagi atas sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ke-9, yaitu memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang terbagi atas isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembuka Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara yang terbagi atas pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Nah, kesimpulan dari buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi ini adalah Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun atau laitsar yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Nah, dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai filsafat hingga tujuan kita bernegara dan berbangsa. Nah,
Buku ini juga berbicara tentang mengenai pendidikan Pancasila yang terdiri atas sejumlah pembahasan pertama. Di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Kemudian disusul dengan pembahasan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Lalu, Pancasila juga sebagai sistem filsafat dan Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Nah, sekian pembahasan review dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.